dan contoh dari Nabi tatkala setelah selesai sholat dan setelah berdoa mengusap muka. Setelah berdoa atau sholat muka ada hadisnya, jadi mengusap muka setelah doa ada hadisnya, namun hadisnya lemah. Oleh karena kita tidak mengamalkan, tidak bisa dijadikan dalil. Dan Nabi SAW tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih beliau mengusap wajah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa dengan hanya menunjukkan apa? Jari. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nyata tidak, mengusap wajah setelah selesai sholat dan berdoa hukumnya bid'ah dan haram, sebagaimana yang disangkakan oleh kelompok Salafi Wahabi dengan alasan bahwa amalan tersebut tidak ada landasan hadis Nabi dan praktek dari para sahabat dan ulama salaf. Salah satu kebiasaan yang sering kita lihat setiap selesai mengucapkan salam dalam sholat, umat Islam mengusap wajah dengan tangan kanannya. Hal ini didasarkan satu riwayat bahwa setelah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Anis Sa'ib bin Yazid an abihi anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajahahu biyadaihi. Dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau selalu mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Begitu pula orang yang telah selesai melaksanakan sholat, ia juga disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya, sebab sholat secara bahasa berarti berdoa. Di dalam sholat terkandung doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang mengerjakan sholat berarti juga sedang berdoa. Maka wajar jika setelah sholat ia juga disunnahkan untuk mengusap muka. Oleh karena itu, sebenarnya mengusap wajah setelah salam dalam sholat bukanlah hal yang bisa dikatakan bid'ah ataupun hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Imam An-Nawawi berpendapat, qala An-Nawawi fil adhkari wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu kana sallallahu alaihi wasallama idza qada salatahu masaha wajahahu biyadayhil yumna. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, kami meriwayatkan hadis dalam kitabnya Ibnu Sunni dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melaksanakan salat, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato juga dalam kitab I'anatut Talibin mengutip dari Imam Nawawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melaksanakan sholat, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya lalu berdoa, Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma dhahab anil hamma wal hazan. Saya bersaksi, tiada Tuhan kecuali Dia Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, hilangkan dariku kebingungan dan kesusahan. Keterangan ini lebih lanjut sebagaimana yang tertera dalam kitab I'anatut Talibin juz 1 halaman 184. Maka berdasarkan hadis dan pandangan ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal ini menjadi bukti bahwa mengusap muka setelah sholat memang dianjurkan dalam Islam, karena Nabi Muhammad SAW juga mengusap muka setelah sholat. Sedangkan mengusap wajah setelah berdoa, Syekh Abdullah Al-Faqih, seorang yang menjadi acuan kaum Salafi Wahabi sekaligus pengasuh fatwa Syabkah Islamiyah, menyatakan, faqad waradat ahaditsu fi mashil wajhi ba'da du'a kharij as-shalah kulluha dha'ifatun illa annal hafidh ibn Hajar
asyara ila majmu'aha yablughu darajatal hasan. Sungguh terdapat beberapa hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa di luar solat yang keseluruhannya dhaif, namun menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar memberi isyarat secara akumulasi riwayat sampai pada derajat hadis hasan. Selain itu juga terdapat riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa idza farauta famsah bihima wajhaka, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian selesai berdoa, maka usaplah wajahmu dengan kedua tanganmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bahkan juga terdapat dari seorang pentolan dan panutan Salafi Wahabi yaitu Syekh Utsaimin menyatakan dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Ibni Utsaimin, wa minal ulama man qala innal masha sunnatun binaan ala annal ahadits ad-dha'ifata idza takatharat qawiya ba'duha ba'dhan. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa mengusap wajah adalah sunnah berdasarkan bahwa jika ada hadis dhaif, jika memiliki banyak riwayat maka saling menguatkan. Dengan demikian, apa yang disangkakan oleh para kaum konservatif atau kolot itu tidaklah benar, dan bahkan bisa dikatakan sangkaan dan sanggahan mereka bukti kedangkalan referensi mereka dalam persoalan agama, sehingga apa yang tidak sama dengan pikiran mereka maka dianggap sebagai perbuatan haram, bid'ah, dan sesat. Sebagaimana yang disangkakan oleh kelompok Salafi Wahabi dengan alasan bahwa amalan tersebut tidak ada landasan hadis Nabi dan praktek dari para sahabat dan ulama salaf. Salah satu kebiasaan yang sering kita lihat setiap selesai mengucapkan salam dalam sholat, umat Islam mengusap wajah dengan tangan kanannya. Hal ini didasarkan satu riwayat bahwa setelah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Anis Sa'id